Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, rumah singgah menjadi rumah kedua bagi pasien kanker yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit ya. Ya, ini Iqbal dan juga pemirsa, biasanya para pasien yang tidak mampu dan sedang menjalani terapi, mereka diperbolehkan untuk tinggal sampai pengobatannya rampung. Tapi bagaimana kemudian aktivitas para pasien kanker di rumah singgah dan apa saja sebenarnya fasilitas yang tersedia? Berikut informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Saat ini pemirsa, saya sedang berada di salah satu rumah singgah yang ada di Kemanggisan, Jakarta Barat. Rumah singgah ini diperuntukkan bagi para pasien penyakit kanker yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit terdekat. Dan saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat secara langsung apa saja fasilitas yang ada di rumah singgah. Menderita kanker tentu kondisi yang tidak diinginkan semua orang. Selain rumit, proses pengobatan kanker juga memerlukan biaya yang besar karena biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk mengurangi beban para penderita kanker, komunitas pasien dan survivor kanker bernama Cancer Information and Support Club atau CISC mendirikan rumah singgah. Ada beberapa rumah singgah yang disiapkan, salah satunya di Jalan Anggrek Nelly Murni, Kemanggisan, Jakarta Barat. Terdapat 7 kamar yang disediakan lengkap dengan kasur, lemari, kipas angin, dan fasilitas bersama seperti dapur, ruang tamu, dan juga mobil untuk membantu mobilitas pasien berobat. Rumah singgah ini juga menyediakan beras dan air minum sehingga pendamping hanya perlu menyiapkan lauk pauknya. Dari total kapasitas 14 orang, saat ini terdapat 13 pasien kanker yang tinggal di rumah singgah ini. Setiap pasien pun harus ditemani oleh satu pendamping. Kan pengurus kita kan ini kan survivor semua. Mungkin beliau karena pernah ngerasakan sakit kanker, terus mungkin beliau ngelihat saudara-saudara kita yang dari luar daerah pada mungkin tidak ada saudara di sini, kan kalau ngontrak mahal. Nah, akhirnya beliau buka rumah singgah. Nah, setelah buka rumah singgah ternyata responnya baik. Nah, akhirnya sampai sekarang. Kalau rumah singgah CISS sih kita ada 2. Yang satu di sini di Jalan Anggrek Nelly Murni, yang satu di Paseban di Jalan Murtado. Nah, kalau buat yang di Paseban itu kapasitasnya 8 pasien. Tapi buat di Anggrek Nelly di sini kapasitasnya 14 pasien, dan untuk saat ini di Selipi ini ada 13 pasien. Para pasien kanker penghuni rumah singgah ini mengaku sangat terbantu. Seperti yang diungkapkan Jaja Subagya, seorang suami yang sedang mendampingi istrinya melawan kanker serviks. Jaja dan istri yang tinggal di Bogor mengaku sangat terbantu dengan adanya rumah singgah ini karena tidak harus mencari penginapan saat berobat di Jakarta. Merasa kebantu saya dan merasa puas. Perjalanan ini udah 9 bulan saya di sini. Alhamdulillah merasa terbantu sama Pak Karman yang mengelola persinggahan ini. Dan sebelum kesini pun saya ngebel dulu sama Pak Karman. Ada tempat kosong katanya, makanya saya langsung ke sini. Pemirsa, terbatasnya layanan kesehatan di daerah-daerah ini mengharuskan para pasien kanker dirujuk ke rumah sakit daerah Jakarta yang memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Sehingga rumah singgah ini menjadi rumah kedua bagi para pendamping dan juga para pasien yang sedang menjalani pengobatan kanker di rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Elma Rosana, Reksa Dewa untuk Metro TV. Dan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana awal mula didirikannya rumah singgah kanker, kita langsung berbincang langsung ya untuk mencari tahu ya Jason. Ada Ketua 3 Bidang Passion Group Rumah Singgah Kanker, Lindawati Gunawan. Selamat pagi, Bu Linda. Selamat pagi, Mas Jason dan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Bu Linda telah bergabung bersama kami. Kami ingin juga mendapatkan inspirasi, Bu. Ternyata ini kan rumah singgah yang dibuat untuk bisa membantu para pasien kanker dan juga keluarganya. Tapi awal mulanya ini terbentuk, itu idenya seperti apa, Bu? Dan saat ini sudah menampung berapa banyak pasien di sana? Awal mula terbentuknya itu
dari pendiri yang mereka ini berdua survivor kanker yang pada saat itu sedang berobat. Nah, bednya itu bersebelahan, jadi ngobrol-ngobrol. Nah, teringatlah akan pasien lain yang dari luar Jakarta. Itu kalau mau berobat, terpikirkan kan rumah singgah. Mereka gimana rumah singgahnya, bagaimana makannya, begitu. Dan kalau mesti berbayar, itu tidak sedikit. Nah, jadi dari situ mulailah CISC ini mendirikan rumah singgah. Dulu berawal mulanya itu rumah singgah itu kontrak kami di Jalan Talang awal mulanya. Begitu dari tahun 2008. Oke, jadi Begitu Pak. sudah 17 tahun ya. Berarti ada berapa pasien yang sekarang berada di rumah singgah, Bu Linda? Pasien yang tertampung sih, kalau kapasitasnya ya tadi di Anggrek Nelly Murni itu ada 14 dan di Pramuka ada 8. Tapi kalau total pasien sangat banyak Pak. Mereka itu apalagi dulu ya, dulu sebelum ada fasilitas lengkap, mereka kan dari Papua segala itu masih ke rumah singgah kami. Tapi sekarang boleh dibilangin mayoritas itu kebanyakan dari luar Jakarta, sekitar Jakarta. Jadi dari Tangerang, Bekasi, biasanya dari Lebak, dari Banten, dari Lampung, masih yang sekitar dekat-dekat lah gitu. Yang disediakan rumah nyebrang singgah gitu. itu apa saja, Bu Linda? Kenapa? Yang dibantu oleh rumah singgah itu dalam bentuk apa saja? Kami menyediakan tempat tidur, mesin cuci ada, lalu nasi putih. Untuk rasa bertanggung jawab untuk mereka itu hanya untuk pendamping berbayar 10.000. Nah itu telur, ada susu, kadang-kadang ya. Terus makanan itu ya karena bersifat kekeluargaan kadang-kadang masak bersama mereka gitu. Ya kadang ada yang memberi gitu. Jadi beras itu susu selalu tersedia Pampers gitu. Ya, Bu Linda, untuk bisa ditampung di rumah singgah di sana, apakah mereka ini juga harus bayar per bulannya berapa atau semua ditanggung atau mungkin ada donatur biasanya? Ya mereka berbayar ya 10.000 itu per hari untuk Hanya 10.000 aja? pendamping saja. 10.000, nggak ada berbayar per bulan atau nggak ada. Tapi ada donaturnya, Bu Linda? Ya ada donatur, jadi ada donatur juga yang membantu memberikan pinjaman mobil sama supir. Jadi kalau di Pramuka itu pagi-pagi diantar dari rumah singgah ke RSCM, ngedrop saja gitu. Karena pulangnya kan lain-lain ya tiap hari, jadi sulit untuk mengantar kembali gitu. Jadi untuk mengantar ke rumah sakitnya saja. Oke, Bu Linda, pasien yang ada di rumah singgah ini dari usia berapa sampai berapa? Kemudian mereka dari daerah mana saja, Bu Linda? Kami CISC itu hanya untuk pasien dewasa. Jadi anak itu kan sampai 18 tahun ya. Nah, di 19 atas itu kami terima. Selama tempat tidurnya masih ada begitu. Karena kalau berobatnya panjang kan kayak mereka harus radiasi. Nah itu kan tiap hari dari Senin sampai Jumat. Dan itu berapa puluh kali gitu. Jadi dalam waktu singkat itu nggak kayak hotel yang orang tidur 3 hari cukup gitu keluar masuk. Kadang-kadang bulanan, ada juga yang tahunan gitu. Karena mereka harus kontrol. Gitu ya, untuk sana ya. Oke, Bu Linda, dari sekian banyak pasien yang sudah ditampung, mungkin boleh dibagikan cerita mungkin 1-2, ya pasti mereka semua berjuang begitu ya, tapi mungkin bisa dibagikan ke kita, ada yang misalnya dari luar kota, tidak punya keluarga misalnya, ada nggak Bu cerita-cerita seperti itu yang bisa kita sharing pagi ini Bu? Ada, pernah kejadian begitu, ditaruh di rumah singgah, nggak ada keluarga, sampai di rumah sakit juga.
ya kami juga sedikit kerepotan begitu ya. Tapi saat pasien meninggal biasanya keluarganya itu muncul. Saat sakit nggak ada yang muncul, gitu. Itu pernah kejadian. Jadi sampai nggak ada keluarga sama sekali itu nggak pernah. Kalau sampai meninggal mereka pasti datang. Kalau sakit, nah itu yang sulit sekali. Untuk pendampingan itu kalau pasien nggak mandiri kan perlu diganti pampersnya, makannya, untuk membersihkan badannya, kan perlu ada yang membantu. Oke, baik Bu. Ini mereka ini kalau boleh tahu Bu, yang sekarang ditampung itu pasien kanker apa dan stadiumnya bagaimana Bu Linda? Stadiumnya macam-macam. Kankernya juga macam-macam karena CISC ini hanya satu-satunya komunitas yang terdiri dari penyintas kanker itu semua jenis kanker ada. Jadi kami nggak pilih-pilih begitu. Jadi dari ya, yang Bu, ya? mandiri sampai yang mesti punya pendamping ada. Tapi karena rumah singgah ini itu bertangga, jadi mohon maaf untuk yang tidak mandiri itu tentu tidak bisa ya karena berkaitan dengan keselamatan pasien. Gitu. Ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu, tapi yang jelas rumah singgah ini hadir untuk bisa memfasilitasi mereka, memberikan pendampingan selama pengobatan mereka berlangsung di Jakarta atau di rumah sakit rujukan, terutama mereka juga yang mungkin akses keuangannya atau mungkin akses ke rumah sakitnya itu sulit. Terima kasih Kabid Passion Group Rumah Singgah Kanker Ibu Lindawati Gunawan telah berbagi inspirasi bersama kami di sini. Sampaikan salam kami untuk pasien-pasien kanker di rumah singgah, semoga mereka tetap semangat dan cepat diberi kesembuhan. Amin. Terima kasih Ibu Linda.